Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak buat vlog dan jarang banget uploadnya. Itu karena aku lagi hamil guys. Jadi aku kayak mager banget untuk beraktivitas selain tiduran. Untuk mual muntah sih aku masih aman-aman aja. Tapi sifat-sifat pemalas itu bener-bener bergejolak banget pada saat aku hamil guys. Gimana? Apakah muka aku udah gede banget? Karena sekarang aku sudah hamil 7 bulan. Ini perut aku tuh ya, gede banget guys. Oke, langsung aja aku mau ke topiknya. Aku di sini mau ngebahas tentang ciri-ciri hamil sebelum telat haid. Karena kebetulan aku itu ngetesnya pada saat sebelum aku haid. Jadi aku tahu aku hamil atau aku mengira-ngira aku hamil itu karena aku mendapatkan ciri-ciri yang aku alamin sendiri dan benar-benar real. Aku bakal ceritain dari awal sampai akhir urutannya gimana aku bisa ngerasa kalau aku sedang berbeda suasana tubuh aku. Nah, yang pertama yang aku rasain itu pada saat lemari aku datang. Jadi aku tuh pesen lemari baru gitu. Aku excited banget kan buat naruh baju-baju aku ke lemari yang baru. Dan baju-baju suami aku juga lah gitu. Nah, setelah itu pada saat aku lipat-lipat baju, tiba-tiba aku ngalamin pusing, terus kayak keliengan gitu. Padahal aku nggak pernah sama sekali yang namanya seperti itu. Jadi aku tuh orangnya strong banget. Biasanya aku ngerjain apapun, aku tuh suka banget yang namanya bersih-bersih, suka banget yang namanya beberes, dan nggak pernah ada masalah gitu. Jadi di situ aku udah ngerasa kok kenapa ya aku kira aku masuk angin atau aku mau sakit gitu. Yang kedua adalah aku pengen banget makan cumi. Jadi aku pengen banget segala masakan olahan cumi. Kayak pengen banget nasi goreng tinta cumi hitam, sama pengen banget sambal baby cumi. Sampai aku buat vlognya tentang nasi goreng tinta cumi dan sambal baby cumi. Ada di YouTube aku deh pokoknya. Nah, pada saat itu aku sampai nyari ke pasar sama suami aku, dan suami aku juga bingung kenapa aku tiba-tiba pengen banget, ngebet banget minta dianterin beli cumi. Karena aku awalnya kan maunya beli nasi goreng itu, karena aku kan orangnya males-malesan gitu masaknya. Tapi ternyata restoran yang biasanya aku beliin nasi goreng tinta cumi hitam itu tutup dan pindah ke Surabaya gitu pokoknya guys. Terus aku sampai search di YouTube gimana cara buat nasi goreng tinta cumi dan sambal baby cumi karena aku saking pengennya gitu. Jadi mungkin itu yang dinamakan ngidam. Yang pertama aku buat itu nasi goreng tinta cumi. Itu aku makannya banyak banget sampai suami aku heran, kok tumben makan banyak gitu. Biasanya aku tuh makan nasi itu paling nggak bisa banyak, lauknya aku bisa banyak, tapi kalau nasi aku sama sekali nggak bisa makan nasi yang banyak. Nah, pada saat itu aku bener-bener makan seporsi nasi goreng abang-abang yang biasanya aku beli. Biasanya aku kasih ke suami aku setengahnya. Pada saat itu aku nggak kasih suami aku, pokoknya aku makan sendirian guys. Setelah itu besoknya aku pikir lagi aku pengen sambal baby cumi gitu. Padahal itu kan udah ngetrennya udah lama banget kan sambal baby cumi. Tiba-tiba pokoknya aku pengen sambal baby cumi, terus aku buatlah sambal baby cumi sampai aku lahap banget lagi makannya. Kejadian itu seminggu sebelum aku jadwalnya haid. Nah, pada saat itu aku bimbingan skripsi ke Singaraja dan aku harus pulang ke Singaraja, dari Denpasar ke Singaraja. Terus aku naik angkutan umum dong sama suami aku. Itu kan getarannya kuat banget kan kalau angkutan umum gitu, karena pada saat itu mobilnya nggak ada, jadi aku harus naik angkutan umum sama suami aku. Nah, pada saat aku sampai di Singaraja, aku itu tiba-tiba kayak pengen siomainya, pokoknya ada siomay di dekat rumah aku di Singaraja. Aku beli itu dan aku pengen banget, terus aku juga abisin sendiri guys, pokoknya rakus banget deh. Nah, setelah itu payudara aku sakit gitu, tapi aku nggak mikir kalau itu hamil. Aku mikirnya itu adalah ciri-ciri aku mau haid, karena emang kan aku mau haid gitu seminggu sebelum haid emang kejadian itu. Nah, terus tiba-tiba aja aku kayak nonton di TikTok gitu, ada yang ngerasa katanya pusing gitu-gitu, pusing atau ngidam, ternyata baru di tes pack itu positif. Terus aku nyuruh suami aku, kebetulan suami aku yang lagi keluar ngecek usahanya, terus aku nyuruh
pas pulang tolong beliin aku test pack. Terus suami aku bilang, kenapa kok beli test pack, kan kamu belum telat mens gitu. Tapi aku bilang ke suami aku untuk beliin aja. Nah setelah itu suami aku mengiyakan dan dia akan beliin aku test pack. Suami aku belum datang dan dia masih di luar beliin aku test pack. Aku tuh ngerasa kayak kenapa aku nggak ngerasain yang namanya kayak delep-delep dikit gitu yang mau keluar darah mens. Biasanya aku ngerasain sakit-sakit di bagian kanan atau kiri perut, tapi pada saat itu aku sama sekali nggak ngerasain itu. Kayak itu berbeda banget emang. Biasanya kan ada nyeri-nyeri ringan gitu untuk penyambutan aku mau mens, tapi ini sama sekali nggak ada guys. Singkat cerita, terus suami aku datanglah bawa test pack. Terus aku kencing, tapi aku nggak berani tesnya. Terus suami aku lah aku suruh tes. Suami aku kaget banget, ternyata aku positif guys, dan garisnya itu terang banget. Nanti aku bakal kasih fotonya di sini segimana terangnya aku sebelum telat haid, padahal aku tesnya tapi udah terang banget garis duanya. Setelah itu kita masih biasa aja karena kita masih di Singaraja, kita belum periksa apa-apa karena aku maunya periksa di Denpasar guys. Setelah pulang dari Singaraja, 2 minggu kemudiannya lah aku langsung cek ke dokter kandungan dan ternyata benar aja aku hamil udah usia 7 minggu. Ternyata udah 7 minggu aja guys, kayak udah mau 2 bulan gitu pokoknya dari hitungan USG dokternya. Pada saat itu kantongnya udah kelihatan dan janinnya juga udah kelihatan. Nanti aku kasih tahu fotonya, aku sertain fotonya. Nah setelah itu ternyata benar aja aku nggak mens, ternyata aku hamil. Tapi untuk kondisi muka kayak jerawat atau itu aku belum ngerasain pada saat itu. Cuma aku ngerasain ya gitu aja, lemes, terus bawaannya ngantuk, payudara sakit. Sakitnya tuh lebih sakit daripada waktu datang bulan, menjelang datang bulan. Terus aku nggak ngerasain yang namanya kram perut seperti orang delep atau orang-orang yang mau menjelang mens itu, aku nggak sama sekali ngerasain pada saat itu. Itu benar-benar perbedaan yang sangat mencolok dari tubuh aku. Oke guys, segitu aja yang aku mau share ke kalian. Semoga itu bermanfaat buat kalian yang ngerasa mungkin kok ada yang berbeda dengan tubuh aku tapi aku belum telat mens. Apakah aku hamil ya atau enggak ya? Itu sih pengalaman pribadi aku. Mudah-mudahan itu juga sama seperti yang kalian rasakan, dan semoga yang menunggu kehamilan disegerakan. Tapi yang paling penting adalah ya mungkin yang pertama itu adalah test pack guys. Itu yang pertama kali menentukan, setelah itu baru USG kan. Oke, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bye bye.